Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fatmawati dari MPI 6C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah manajemen perubahan. Di sini saya akan menjelaskan materi ruang lingkup manajemen perubahan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen perubahan dan perubahan. Manajemen perubahan adalah sebuah wujud pendekatan melalui sebuah proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi perusahaan menuju kondisi yang lebih baik. Sedangkan perubahan adalah peralihan keadaan dari sebelumnya. Perubahan tersebut tidak hanya keadaan saja, bisa saja perubahan dalam pola pikir dan perilaku. Yang kedua yaitu tujuan manajemen perubahan. Yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Materi ketiga yaitu tentang sebab-sebab dilakukannya perubahan. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri yaitu penyebab perubahan yang berasal dari lingkungan. Sedangkan faktor internal yaitu penyebab perubahan yang dilakukan dari dalam organisasi seperti persoalan hubungan antara komponen organisasi, persoalan terkait dengan mekanisme kerja, dan persoalan sumber daya. Materi yang keempat yaitu tentang langkah-langkah komprehensif dalam perubahan. Yang pertama, mengenali kebutuhan akan perubahan. Kedua, menetapkan tujuan perubahan. Ketiga, mendiagnosis apa yang menyebabkan perubahan. Keempat, memilih teknik perubahan yang sesuai dengan tujuan. Kelima yaitu merencanakan implementasi untuk perubahan. Keenam, mengimplementasikan perencanaan perubahan. Dan terakhir yaitu mengevaluasi perubahan dan tindak lanjut. Materi selanjutnya yaitu tentang skema. Di dalam skema ada 3 materi. Yang pertama yaitu materi tentang model pendekatan dalam perubahan. Kedua yaitu menganalisis peluang dari hasil perubahan. Ketiga yaitu menganalisis langkah dalam proses perubahan manajemen. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan model pendekatan dalam perubahan, yaitu ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan behavioral atas perubahan. Yang kedua yaitu pendekatan psikodinamis. Yang ketiga yaitu pendekatan kognitif, dan yang keempat yaitu pendekatan kepribadian dan perubahan. Materi selanjutnya yaitu menganalisis peluang dari hasil perubahan. Yang pertama akan kita bahas yaitu identifikasi peluang dari hasil perubahan merupakan kesenjangan antara tuntunan pasar dan apa yang ada saat ini tersedia. Hal ini juga dapat dipakai untuk menganalisis potensi perubahan pasar yang dapat meningkatkan prospek untuk layanan atau produk. Salah satu cara untuk mengidentifikasi peluang yang ada adalah dengan mengikuti tren yang baru dan perubahan lingkungan. Yang kedua yaitu memperkuat koalisi. Kemitraan aliansi. Beberapa unsur dalam kemitraan masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Dalam hubungan internasional, koalisi bisa berarti gabungan dari beberapa negara yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Materi yang ketiga dalam skema yaitu menganalisis langkah dalam proses perubahan manajemen. Yang pertama yaitu menetapkan visi dan strategi mencapai visi. Visi dapat diartikan sebagai tujuan dan apa yang harus dilakukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya pada masa yang akan datang atau masa depan.
Ada beberapa strategi mencapai visi yang perlu dilakukan pemimpin selama proses perubahan. Yang pertama yaitu menemukan ketidakpuasan yang menyebabkan mereka ingin berubah. Yang kedua, peran pemimpin harus bisa menunjukkan ke arah mana perubahan tersebut akan menuju. Selanjutnya yaitu memperdayakan sumber daya manusia yang tepat merupakan suatu aspek manajemen yang sangat penting, kunci dan strategi karena di mana SDM harus mampu berperan untuk menerjemahkan daya terhadap sumber-sumber lainnya pada suatu tatanan manajemen yang menjadi tujuan organisasi. Dan selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Di sini merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk sejumlah kepentingan organisasi. Materi yang ketiga yaitu tentang PPT, di mana di dalam PPT yang saya buat itu berisi tentang pertanyaan dan jawaban. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian manajemen perubahan dan perubahan. Manajemen perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi perusahaan menuju kondisi masa depan yang lebih baik lagi. Sedangkan perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya. Perubahan tersebut tidak hanya berubah keadaan saja, melainkan bisa dalam pola pikiran dan perilaku. Yang kedua yaitu tuliskan sebab-sebab terjadinya perubahan. Menurut Sotuner dan Fuyan mengatakan satu, adanya perubahan lingkungan yang mengacu eksistensi dan pengembangan organisasi. Yang kedua, adanya perubahan lingkungan yang menawarkan peluang-peluang baru untuk mempertahankan dan pengembangan organisasi. Ketiga, yaitu struktur dan organisasi menghambat adaptasi perubahan lingkungan. Sedangkan menurut Griffin, sebab-sebab terjadinya perubahan itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan langkah-langkah komprehensif dalam perubahan. Yang pertama yaitu mengenali kebutuhan dan perubahan. Kedua, menetapkan tujuan perubahan. Ketiga, mendiagnosis apa yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan. Keempat, memiliki teknik perubahan yang sesuai dengan perubahan. Kelima, merencanakan implementasi untuk perubahan. Keenam, mengimplementasikan perencanaan perubahan. Dan ketujuh, mengevaluasi perubahan dan tindak lanjut. Materi yang terakhir yang saya akan bahas yaitu resume dari pertemuan 9 sampai 14. Pertama yaitu pertemuan 9 di sini membahas menguraikan proses diagnosis perubahan. Yang pertama itu mekanisme organisasi. Mekanisme kerja yang sudah disepakati betul-betul perlu dipahami oleh seluruh staf sehingga tahu persis kepada siapa mereka harus memberikan informasi dan kepada siapa mereka harus menerima penugasan. Yang kedua yaitu tekanan lingkungan dan perubahan organisasi, di mana merupakan suatu keadaan di mana perusahaan melakukan upaya agar dapat mengembangkan perusahaan ataupun berupaya untuk mencegah perusahaan agar tidak mengalami kegagalan perubahan organisasi paling banyak. Yang ketiga yaitu model-model dan pendekatan organisasi. Yang pertama yaitu model perubahan lebih mengembangkan 3 tahap model perencanaan perubahan yang meliputi bagaimana mengambil inisiatif perubahan, mengelola dan menetapkan proses perubahan itu sendiri. Yang kedua yaitu model perubahan Vermeulen. Yang ketiga yaitu model perubahan Krittner dan Kech. Model perubahan yang dikemukakan oleh
Bretner dan Quich adalah model perubahan dengan pendekatan Siapti. Dan yang keempat yaitu model perubahan Tyagi. Model perubahan sistem yang lebih menekankan pada peran kekuatan agen perubahan dalam mengelola perubahan. Dan yang ketiga yaitu model untuk mengolah perubahan organisasi. 10 yaitu membahas mengidentifikasi penyebab kegagalan dalam perubahan. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi merupakan suatu tujuan atau hal yang bermanfaat atau menghasilkan sesuatu terhadap diri sendiri dan tidak menghasilkan suatu keuntungan kepada orang lain. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Para pegawai sering sekali tidak mempercayai maksud di balik sebuah perusahaan, tidak memahami maksud yang sebenar-benarnya ditegaskan perubahan. Yang ketiga yaitu ketidakperhatian, kurang informasi tentang kejadian di masa yang akan datang. Ketidakpastian adalah hal yang dianggap sebagai ancaman oleh para pegawai yang memiliki pengertian yang rendah terhadap perubahan dan kelakuan bahwa segala hal akan berjalan di luar kebiasaan para pegawai. Tidak diketahui bagaimana sebuah perusahaan akan berdampak bagi mereka dan mereka khawatir jika sebuah perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan gaya kerja atau teknologi yang baru. Keempat yaitu penilaian dan tujuan berbeda, bahwa orang akan merasakan dampak dari perubahan. Mungkin menilai perubahan terletak secara berbeda-beda dengan pandangan usaha baru. Alasan dilakukan penolakan ini dianggap tidak masuk akal oleh para pegawai yang lainnya, akan menjadi pihak yang terkena dampak perubahan tersebut. Pertemuan 11 yaitu membahas strategi dalam menghadapi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama yaitu komunikasi edukasi, merupakan pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka menetapkan rasa saling mengerti dan saling percaya dalam terwujudnya hubungan yang baik antara seseorang dengan orang lain. Kedua yaitu partisipasi. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para anggota organisasi untuk terlibat secara awal dalam proses perencanaan perubahan, khususnya kepada individu yang berpotensi menolak perubahan. Ketiga yaitu negosiasi, yaitu strategi ini menyarankan agar pengambilan inisiatif perubahan menyesuaikan perubahan dengan kebutuhan atau kepentingan para individu yang menolak perubahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan negosiasi dengan para individu yang menolak perubahan. Yang keempat yaitu paksaan, merupakan upaya terselubung untuk mempengaruhi orang lain. Yang kelima yaitu dukungan, pemberian berbagai jenis keterampilan yang bersifat mempermudah dan mendukung proses perubahan merupakan strategi lain untuk menguraikan penolakan terhadap perubahan. Strategi ini tepat jika perubahan disebabkan oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Yang 12 yaitu membahas menganalisis cara mempertahankan perubahan. Yang pertama yaitu menganalisis SWOT, adalah alat sederhana namun sangat membantu Anda untuk mengembangkan strategi bisnis. Apakah Anda membangun bisnis atau mengembangkan perusahaan lebih baik lagi? Cara menganalisis SWOT yang benar, Anda harus mengumpulkan tim untuk melakukan analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT mirip dengan pertemuan mendengarkan pendapat untuk mengetahui cara yang benar dan yang salah dalam menjalankan suatu hal. Yang kedua yaitu analisis tumpuan bidang. Analisis tumpuan bidang berasal dari
Krugman yang menyatakan bahwa perubahan merupakan hasil dari kompetensi antara kekuatan penggerak dan kekuatan penahan. Ke-13 yaitu membahas visi dan perubahan. Yang pertama yaitu atribut-atribut visi. Atribut visi 1 yaitu komponen kognitif dan komponen efektif. Atribut kedua yaitu memiliki 4 ciri visi untuk mempertinggi performa organisasi. Yang pertama feasibility, dan kedua desirability, ketiga actionability, dan keempat articulation. Kedua yaitu proses munculnya visi. Menurut Hoppekel ada pendekatan yang digunakan untuk menciptakan visi. Yang pertama pendekatan intuitif, pendekatan analitik, dan pendekatan perbandingan. Yang ketiga yaitu keterkaitan visi dan perubahan. Ada 3 pendapat, yaitu visi mengatur perubahan, visi muncul selama perubahan, dan visi membantu perubahan. Yang terakhir yaitu materi pertemuan 14, yang mana sini membahas strategi mengubah komunikasi. Yang pertama yaitu proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikasi dan komunikatornya. Tahap proses komunikasi adalah yang pertama penginterpretasian, kedua penyajian, ketiga pengiriman, keempat perjalanan, kelima penerimaan, keenam penyajian balik, dan ketujuh penginterpretasian. Kedua yaitu strategi mengubah komunikasi. Menurut Arvin, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi. Yang pertama, repetition. Yang kedua, canalizing. Ketiga, informatif. Dan keempat, edukatif. Ketiga yaitu media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Jenis-jenis media komunikasi ada 4. Yang pertama media antar pribadi, media antar kelompok, media publik, dan media massa. Fungsi media komunikasi yang pertama yaitu fungsi pendidikan, sosial, ekonomis, politis, dan agama. Itulah tadi materi-materi yang saya dapat sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.